ini nggak lolos, apa namanya, desa Nusa Hereng ini nggak lolos. Kalau ingin ngebuktikan misalkan dari desa ini bahwa saya bisa ngasih bantuan, sebelum dipilih nih Pak ya, di perubahan tahun ini juga saya bisa sampaikan ke kepala desa, bikin SIPD, nama nanti masuknya di BK Desa. Akhir tahun ini bisa dapat bantuan dari provinsi tanpa harus dipilih saya jadi anggota DPR. Begitu, tanpa harus dipilih. Jadi kalau hanya seperti itu, tapi itu tidak akan banyak membuat perubahan. Jadi tetap saja begitu. Nanti makanya saya ingin mengajak kepada bapak-bapak yang hadir di sini, ke depannya bagaimana kita melakukan sebuah perubahan. Saya sudah lama ya, berkecimpung dalam apa namanya, ya istilahnya itu punya perhatian dalam hal sosial. Dari tahun 2011 ini saya melakukan penelitian dalam hal ketahanan pangan. Ya, dalam hal ketahanan pangan itu dalam hal peternakan. Itu pun saya sudah akan memulai per tahun 2018 ini juga memulai masuk ke dunia industri. Kemudian yang kedua, saya dengan teman-teman saya juga ada temennya sih Chinese ya, tapi Indonesia banget gitu. Sampai putan-putan kalau bicara Cina itu keluar kata-kata kasar. Kalau kecil itu kayak benci banget gitu. Kita aja nggak berani, dia mah berani sama-sama Chinese gitu ya. Nah kemarin dia sudah launching dengan saya itu sampai 4 ton per hari, maka itu udah otomatis akan menjadi nilai uang. Karena itu akan dirubah menjadi semacam briket begitu. Dan briketnya itu menjadi sumber energi yang lebih baik daripada batu bara. Nah, jadi kalau sekarang Eropa, Amerika, Rusia itu sedang krisis energi, ya harga batu bara terus naik dan segala macamnya, justru malah di Indonesia kita sendiri hari ini menganggap bahwa Indonesia tidak akan pernah krisis energi. Karena apa? Karena setiap rumah tangga itu akan menghasilkan sampah, dan sampahnya itu otomatis dengan waktu yang cepat bisa dirubah menjadi briket tadi. Nah ini dengan berbagai, dengan ada cara ya, karena ada semacam zat aditif yang dimasukkan ke dalam kompos itu. Nah kita kan sehari-hari dengan sampah itu udah biasa, bahkan di masyarakat kita ya. Nah makanya itu salah satu yang misalkan mungkin saya ngomong begini agak sulit ditangkap ya, punten ya Bapak. Tapi itu salah satu bagaimana kita jalan keluar untuk istilahnya itu shifting, merubah. Yang kedua ekonominya harus kuat. Yang ketiga teknologinya harus kuat. Itu syarat utama. Militer, ekonomi, teknologi. 3 itu harus terpenuhi. Militer Indonesia ya sampai hari ini belum bisa memproduksi pesawat terbang sendiri, belum. Harusnya bisa menciptakan pesawat terbang sendiri. Dan itu sebenarnya sudah bisa, sudah mampu. Saya sudah pernah bertanya, kenapa Indonesia tidak pernah bisa membuat pesawat terbang? Bukan tidak bisa katanya, tapi masalahnya tidak akan di mana-mana terus selalu diambil oleh orang lain. Bahkan hanya segelintir orang yang juga punya sumber daya itu. Jadi kalau kita ingin kaya sebenarnya ya salah satu syarat utama dari ekonomi dan teknologi itu kan adalah pendidikan. Nah, sedangkan akses pendidikan kita juga masih cukup sulit ya. Hari ini pendidikan sudah dirubah menjadi BHMN, Badan Hukum Milik Negara. BHMN itu berarti udah bisnis, udah ada unsur bisnis. Pengen masuk ke ITB itu orang pintar, sekarang agak susah kalau nggak punya duit juga. Porsinya dikit gitu. Orang pintarnya banyak tapi porsinya dikit. Yang bisa lolos dengan uang yang uang miskin, orang miskin itu. Karena minimal sudah dibagi 3, ada orang khusus orang kaya. Urusan ini dibikin undang-undangnya, urusan ini dibikin undang-undangnya. Kemudian itu benturan gitu. Sekarang kepala desa pengen 27 tahun gitu kan. Presiden pengen 3 periode. Nah, besok isunya terbaru pemilu bisa jadi gagal. Nah, kan begitu. Jadi banyak sekali skenario kita sepertinya jadi membingungkan. Sedangkan kesejahteraan rakyat kan pada akhirnya tidak pernah diperhatikan. Nah, saya katakan bahwa kalau sudah begitu, sebenarnya kuncinya ada pada diri kita sendiri. Ini para elit di tingkat
apa nih dapil di tingkat kecamatan, di tingkat desa, yang sebagaimana tadi Pak Yat sampaikan ke saya, ini sebenarnya berasal dari kesadaran itu. Nah, mumpung kita ini semua ini sadar gitu kan, sadar ya bahwa ini perlu ada sebuah shifting, perlu ada perubahan, maka mulai hari ini sebenarnya mari kita bersama-sama untuk berpikir bagaimana cara mengolah semua ini. Di sini itu sumber daya banyak banget. Nanti kita berusaha misalkan ya menghadirkan, saya bicara uang itu bukan materialistis, tapi real hari ini memang harus begitu. Sekarang mau rokok aja kita harus beli. Jadi saat saya bicara uang itu bukan berarti materialistis ya. Itu menghadirkan uang dari kota ini masuk ke desa kita, tapi uang itu tidak pernah kembali lagi. Kembali itu sudah dalam bentuk jasa, bisa dalam bentuk barang. Uang di sini Pak. Jadi kalau mau India, orang-orang China kan begitu kan. Nah ini baju-baju gini kayaknya masih impor juga. Tapi habis itu ada perdagangan bebas kan, dibikin sedemikian rupa. Nah, maka salah satu syarat utamanya bagaimana kita melihat potensi dan sumber daya dari daerah kita sendiri. Dan itu memang nanti diperlukan ya. Makanya misalkan sekarang dari yang namanya minimal 4 ton per hari, maka saya jangan bicara dulu nunggu pencoblosan nih. Maka saya akan berusaha nanti ke sini menghadirkan investor untuk menyimpan 1 mesin di sini. Itu langsung diolah, mesin cuma mesin pencacah doang. Sampahnya dicacah, habis itu dikirim sudah hari itu juga jadi duit. Datang tuh duit Pak, dari kota terus. Yang ke sana apa sampah, yang ke sana, yang ke Bandung saja. Jadi begitu. Nah, tapi itu kan memang perlu disanggup nggak ngumpulin sampah. Ini perlu edukasi. Di rumah itu berarti sampah harus dikumpulkan, disimpan kan begitu. Sampah rumah tangga. Itu akan menjadi sumber energi yang sekarang saya sedang melakukan itu di Kota Bandung karena sudah menggiurkan, karena per hari 60 ton. Artinya 1 kecamatan kan. Di Kota Bandung bayangin 1 kecamatan 60 ton per hari. Apa begitu luas loh. Kita buang sampah juga ke sungai udah biasa aja kan. Nah itu semua atau dibakar. Di sini dibakar nggak ada protes, kalau di kota protes kan. Nah kita kan berarti harus merubah cara berpikir. Ini saya mungkin terlalu berat, mohon maaf ya. Udah kalau kayak ini diajak mikir lagi. Tapi mau gimana lagi udah nggak sulit Pak. Bapak milih saya, ngedukung saya, cuma gitu doang. Itu yang saya bilang. Saya menang, besok saya dapat gaji, Bapak enggak. Saya aspirasi oke lah, komitmen 1 nih, kalau bilang komitmen balikin ke sini. Jadi apalagi juga dibagi rata aja juga nggak akan cukup setahun ini. Seri. Tanya dari tahun 2019 ke sekarang sudah ya kan? Kemarin janji bisa jadi. Kalau saya justru ingin mengajak, memang kan, tapi kemudian potensi itu harus dipikirkan hidup kita, tapi juga kita bisa menentukan hidup negara-negara. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak masuk di situ, kita zaman Soeharto atau sebelum itu kan kita menjadi negara ketiga ya. Itu kan kalau butuh apa harus kita. Hari ini pun begitu. Hidup kita, tapi juga kita bisa menentukan hidup negara-negara. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak masuk di situ, kita zaman Soeharto atau sebelum itu kan kita menjadi negara ketiga ya. Itu kan kalau butuh apa harus kita. Hari ini pun begitu. Kolaborasi dengan kami semua. Nah, makanya sekarang ngantuknya hilang kan? Ngantuknya hilang. Terima kasih. Mungkin tadi yang menjadi disampaikan terkait posko, mudah-mudahan kita akan bicarakan dengan Pak Dadat. Kita coba akomodir karena itu adalah emang kebutuhan untuk di lapangan juga. Kami lapor juga nih Pak Dadat, karena Pak Dadat kan selama ini sebenarnya memantau pergerakan kita yang ada di tingkat kabupaten.
kita di Dapil 5 pada dat khususnya saya memperjuangkan Ari Sugema dan pada dat ini ada 60 desa di 6 kecamatan. Peraga yang sudah kita edarkan baru sebatas kalender. Kalender ini kita mencoba diedarkan melalui beberapa teknik penyampaian. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang menyampaikan tekniknya masing-masing sehingga mengena di setiap yang menerima kalender. Karena di sini kita partai baru sehingga emang butuh alat peraga yang banyak untuk memperkenalkan partai ini. Dan yang ada di Desa Nusa Herang kita ada tim ini sekitar 60 orang yang terdiri dari tiap RT perwakilan. Satu RT itu ada sekitar 2 orang khusus di Desa Nusa Herangnya. Itu juga kita ada di luar tim-tim yang ada di luar Desa Nusa Herang. Kalau yang di dalam Desa Nusa Herang kita bikin grup WA sehingga setiap kalender yang tersampaikan kepada audien, kepada masyarakat itu ada bentuk buktinya, ada buktinya melalui foto. Setiap yang menerima kalender pasti foto. Itu bisa dibuktikan dan ada dokumentasinya. Dan kami juga menyepakati bahwa mereka yang menerima kalender tidak hanya semata-mata hanya dikasih, tetapi mereka diedukasi. Ini ada partai Gelora, nomornya nomor 7, ada calonnya Ari Sugema dan Dadan Nusada. Itu yang kita coba sampaikan kepada masyarakat saat ini, dan itu kalender terbagikan habis. Sekarang mungkin karena masih banyak desa yang meminta untuk kalender sehingga memang mungkin butuh segera dibikin lagi. Nah itu mungkin, dan kita juga di luar ini ada tim dari yang saat ini bergabung dengan kita dan mereka cukup solid. Ada yang dari Hor Kuning, Pak, ada juga dari Kertawirama, dan mereka juga bekerja keras untuk kemenangan Ari Sugema dan Dadan Nusada di Dapil 5 ini. Mereka bekerja keras. Termasuk betul tadi kata Aris yang disampaikan, mengevaluasi mana yang paling efektif untuk kampanye. Kan begitu. Memang posko cukup efisien dalam menjaga suara ya. Itu tapi momentumnya akan kita perhatikan. Misalkan kapan dibuatnya begitu kan. Jangan sampai hari ini dibuat, misalkan pas di hari H sudah lulus gitu. Nah, momentum akan kita perhatikan ya. Masuk hal yang efektif. Saya pikir sih efektifnya dalam hal menjaga suara. Kalau di satu tempat ada posko, ya rata-rata persepsi orang misalkan ya dari bacalek partai lain, wah ini mah sudah Gelora nih, sudah dikuasai sama Gelora. Jadi tapi mudah-mudahan juga tidak. Tapi kalau konflik horizontal nggak akan ada ya Pak ya? Biasanya nggak ada ya. Di posko itu juga kan ngeliwat juga kan. Ya sebaiknya sih satu posko itu adanya dekat TPS, jadi jauh lebih bagus lagi. Kan poskonya tetap ada, TPS-nya ada. Jadi pas mau hari pencoblosan, semua orang lihat Gelora di posko itu ya. Nanti coba kita akan pikirkan mana yang paling efektif, karena DPD Kabupaten Kuningan ini seperti tadi juga ada beberapa diskusi ya. Ternyata ada daerah-daerah yang memang tidak efektif dijadikan kampanye. Nah ini masukan.